Shalom, selamat siang Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi. Pada hari ini kami YKN Tarutung berbangga hati karena kedatangan tamu yang sekarang ini menjadi idola kaula muda, khususnya orang Batak. Dan sebenarnya tidak hanya kaula muda, mau dari ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, anak-anak, sekarang sedang menggandrungi sobat kita ini, saudara kita ini. Siapa lagi yang tidak kenal dengan Osen Hutasuit? Selamat datang, Shalom. Selamat datang di kampus Shalom. Kami juga sekarang menjuluki kampus YKN Tarutung itu sebagai kampus Shalom. Selamat datang, Lai, di kampus YKN Tarutung. Kami senang sekali dan tidak berlebihan kalau saya mengatakan ini yang kami nanti-nantikan. Kalau kami selama ini sudah mendengar Lai Osin tampil di mana-mana, bagi kami sekarang kami bisa mengatakan bahwa kami juga sudah didatangi oleh seorang seniman Batak yang menurut saya berbakat dan punya jati diri sendiri, punya warna sendiri. Oleh karena itu, para pemirsa podcast YKN Tarutung, Fakultas Teologi, kami akan berbincang-bincang dan katanya Lai Osen pengen tahu ini tentang YKN. Barangkali kita serahkan nanti kepada beliau apa yang mau ditanya tentang YKN Tarutung. Demikian. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Prof. Albin Siagian. Satu kehormatan buat saya, Pak. Karena beberapa waktu lalu saya dinotis nih di media sosial kalau Bapak mengomentari karya saya. Saya takut nih, Pak, sebenarnya. Tapi satu kehormatan Pak Prof bisa melihat karya-karya kami anak muda. Dan masih banyak di luar sana, Pak, yang berjuang untuk melestarikan budaya kita dengan beragam cara, baik dari seni dan hal-hal lain juga, Pak. Kiranya kami berharap anak-anak muda bisa juga diperhatikan oleh seluruh elemen masyarakat agar budaya kita bisa berkembang dan tetap lestari, Pak. Jadi, Pak Rektor, Pak Prof, ini kali saya pertama datang ke YKN. Dan sepengetahuan saya, dulu yang saya dengar itu Stakpen. Akhirnya sekarang beralih ke YKN. Dari peralihan ini, Pak, dari Stakpen ke YKN itu kenapa berubah gitu? Jadi cikal bakal YKN ini dulu namanya Pendidikan Guru Agama. Pendidikan Guru Agama. Itu di daerah Tangsi di Tarutung, di atas, di belakang kantor bupati sana. Dan itu kemudian berkembang untuk tingkat akademi. Lalu setelah itu berkembang lagi tingkat sekolah tinggi, itu yang Stakpen dulu. Iya, Stakpen. Iya, Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri, itu dulu. Lalu setelah itu meningkat lagi menjadi Institut Agama Kristen Negeri. Dan harapan kita dan kami sekarang sedang mempersiapkan diri untuk mentransformasi ini menjadi Universitas Kristen Negeri. Semua tercapai, Pak. Sekedar informasi bahwa ini adalah salah satu perguruan tinggi Kristen negeri di Indonesia. Ada 7. Ada 7 perguruan tinggi Kristen negeri. Dan yang tertua adalah kita yang di Tarutung ini. Yang tertua dari ke-7 itu. Dan satu-satunya di wilayah Sumatera, Jawa, Bali. Hanya 1. Yang 6 lagi itu di timur, tengah timur sana. Dan kita yang tertua, dan memang menjadi program utama Kementerian Agama untuk meningkatkan ini menjadi universitas. Kalau nantinya ini menjadi universitas, maka kita bisa membuka fakultas yang umum. Program studi yang umum, kedokteran, fakultas teknik, pertanian boleh, karena dia sudah menjadi universitas. Dia sudah bisa mengelola program studi yang umum. Jadi berarti kalau dalam institut dia hanya mengelola satu bidang ilmu.
iya. satu bidang ilmu. Jadi sekarang IAKN itu ada 3 fakultas. Iya, Pak. Fakultas Teologi, Teologi ya, Fakultas Ilmu Pendidikan kan? Kristen, dan juga Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Keagamaan. Semuanya itu kita ada 10 program studi, itu masih satu bidang ilmu keagamaan terkait pendidikan agama Kristen. Tapi kita punya sosiologi agama, Oh iya. pariwisata, seni budaya keagamaan, pendidikan anak usia dini, ada kepemimpinan Kristen, ada. Dan kita sudah ada pasca sarjananya, sudah ada S2, S3-nya, dan kita sudah menamatkan itu. Oh iya, Sudah Pak, menamatkan ya. sampai studi doktoral, sudah. Dan itu harapan kita kalau ini menjadi universitas, ya bisa kita membuka fakultas tidak hanya di IAKN ini, bisa di Toba, di Baligi, Iya, iya. bisa di Dolok Sanggul, karena itu masih berbatasan langsung. Itu dibolehkan secara aturan. Bisa di Samosir, bisa di Tapteng. Ya tergantung, ya kalau ada dukungan dari Pemda kita bisa, dan itu bisa membangkitkan pendidikan di wilayah ini, tidak hanya di Tarutung ini. Oke. Ya. Berarti kampus yang berbasis agama Kristen negeri ada Iya. 7. 7. 7 tadi di Indonesia. Iya, dan kita lah yang tertua Yang tertua. Dan hanya ada 1 di di Sumatera, Jawa, Bali. Berarti kalau mahasiswa yang datang mendaftar dan belajar di sini nggak hanya dari Sumatera Utara ya Pak berarti? Iya, Juga berarti dari luar ya? ada. Oke. Bahkan ada dari Papua. Dari Papua? Ya, karena kita punya seleksi nasional. Oh. Jadi semua lulusan SMA dari semua daerah, bahkan dari semua agama boleh melamar. Ada seleksi nasional. Sama dengan perguruan tinggi yang lain. Walaupun masih ada seleksi lokal, tapi seleksi nasional itu ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan. Walaupun memang lebih banyak dari wilayah Iya, Sumatera Utara ini. iya. Kendalanya dalam promosi kira-kira Pak? Sementara contohnya saya ya, Iya, yang boleh dibilang berseberangan dengan Tarutung ini. iya. Saya sedikit banyak boleh dibilang agak awam dengan kampus IAKN ini. Kendalanya di mana sebenarnya? Iya. Jadi memang menurut pemahaman saya dan penilaian saya, lulusan SMA sederajat dari wilayah kita ini, katakanlah Tapanuli, Iya. Dairi, Pakpak, Simalungun, Toba, Samosir, mindset kita itu masih ke dulu kan ada istilahnya Sumatera Timur. Iya. Walaupun tidak di timur, Sumatera Timur lah namanya itu. Pokoknya keluar dari daerah ini. Iya. Iya. Enggak merantau namanya kalau sekitar kita ini kan. Harus Sumatera Timur. Apakah itu ke Jakarta, ke Kalimantan, itu namanya dulu disebut ke Sumatera Timur begitu. Jadi pikirannya begitu. Itu sedikit tidaknya membawa situasi yang kita sebutkan tadi. Memang, dan boleh juga kita anggap itu sebagai prestasi karena mereka berharap, ya katakanlah orang pengen ke ITB begitu kan, itu kan pikiran orang. Tapi ya ada juga memang sedikit kelemahannya karena menurut kami, saya sendiri setelah bergabung dengan IAKN ini, menurut saya tidak kalah bangkanya juga sebenarnya kalau kita berkuliah di IAKN. Walaupun ya memang tidak menjadi insinyur kan, tidak menjadi dokter di sini. Tapi orang kan bisa menjadi teolog yang hebat di sini. Menjadi guru yang hebat di sini, boleh. Kan? Tidak semua menjadi insinyur kan. Iya. Siapa nanti yang mengajari orang misalnya. Siapa yang menjadi teolog misalnya. Dan itu tadi, untuk itulah memang kami sekarang sedang berupaya tidak dalam berpromosi berkata-kata begitu, tapi kami mau mengenalkan IAKN Tarutung itu dengan perbuatan kami. Biarlah masyarakat dengan pelan-pelan kami sadari, katakanlah secara jujur mungkin bukan pilihan utama kan begitu. Tapi kami harus berpikir realistis bahwa kami harus menunjukkan karya kami, dan dengan sendirinya ya masyarakat akan lebih mengenal itu tadi
kita berpikir ya tidak semua menjadi dokter dan tidak semua menjadi insinyur. Artinya bukan berarti tidak kebalikannya itu menjadi teolog pun juga bisa sejahtera misalnya kan. Kalau dia menjadi teolog yang baik, menjadi guru juga menjadi persoalan hidup ini kan bukan hanya persoalan ekonomi kan. Iya. Itu kan panggilan jiwa. Menjadi guru yang baik tak kalah mulianya misalnya kan, menjadi guru yang baik gitu. Jadi itu yang sedang kami upayakan sekarang, bagaimana masyarakat di sekeliling kami makin mengenal YKN Tarutung dengan apa yang kami lakukan, bukan dari apa yang kami katakan. Kira-kira begitu. Saya sangat setuju tadi Pak, bahwasanya nggak hanya melulu dari misalnya dokter agar bisa bilang besar, dari insinyur, dari teknik segala macam ya Pak. Saya sangat seni, kagum. misalnya seni kan begitu. Seni. Di sini juga ada prodi seni Pak. Ada. Kita ada pendidikan musik gereja. Musik gereja. Musik gereja. Jadi kita ya orang kan nggak mungkin hanya belajar nok balok lalu belajar musik gereja kan. Otomatis dia kan belajar musik yang umum kan. Iya, dan kita persiapkan menjadi ya seniman, pemain musik. Kita siapkan. Nggak mungkin orang belajar nok balok hanya itu aja kan. Otomatis dia akan belajar alat musik yang lain. Iya, kita mengajari orang pemain piano, pemain organ, pemain biola. Kita saksofon, kita ajari. Iya. Dan keahliannya memang musik gereja, tapi kan bukan berarti dia tidak bisa mengurungi musik yang lain. Pasti bisa, karena musik gereja saja yang lebih cenderung klasik gitu, mereka bisa, apalagi musik yang umum. Saya begitu. Saya justru sangat salut ketika anak-anak muda ya, generasi yang muda-muda sekarang Pak, menempatkan YKN menjadi posisi pertama. Kenapa saya bilang? Di tengah-tengah sekarang orang-orang sibuk untuk mencari dunia, masih ada yang mengingat tentang agama dan asal-muasalnya dari mana dia bersumber. Jadi buat anak-anak muda yang memilih YKN dan akan memilih YKN, itu pilihan yang tepat menurut saya. Kalau saya masih muda dulu Pak, mungkin saya akan ngambil jurusan di sini mungkin Pak. Kita akan ketemu mungkin ya Pak. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, untuk prospek kerja mungkin. Dari alumni dari YKN kira-kira kemana aja sih Pak? Oke. Memang kalau dari segi program studi yang ada di sini, tentulah yang pertama itu menjadi guru agama. Ya, itu tentu sesuai dengan namanya pendidikan guru agama Kristen. Ada fakultas teologi ya. Tentu mereka menjadi seorang teolog, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan di gereja, iya. Tapi sebenarnya bukan hanya itu. Kita punya pendidikan itu tadi, musik gereja, yang saya katakan tadi, ya tentu walaupun dia memahami, mendalami musik gereja, tentulah memahami musik secara umum. Kita juga punya program studi pariwisata dan keagamaan. Nama itu harus ada karena kita masih YKN. Tapi sebenarnya mereka tidak jauh berbeda dengan program studi pariwisata yang ada di tempat lain. Sebenarnya mereka belajar yang sama. Kita punya sosiologi, kita punya manajemen kepemimpinan. Iya. Dan saya pikir kita harus sepakat juga, akhir-akhir ini kan batas-batas keilmuan itu sudah mulai samar. Iya, betul. Iya. Jadi katakanlah enggak heran kita menjadi seorang insinyur, menjadi arranger musik. Bukan hal yang lucu lagi itu kan. Betul. Yang penting bagaimana toh sekarang misalnya bekerja di perusahaan kan sudah setup. Artinya tanpa orang pun jalan sendiri dia. Yang dibutuhkan adalah bagaimana pengambilan keputusan, bagaimana manajerial. Dan itu yang kita bekali. Oleh karena itu saya berpikir, saya menyatakan juga kepada teman-teman, kepada adik-adik mahasiswa, persiapkan dirimu apapun latar belakangmu. Iya, untuk menjadi apapun bisa. Saya pernah mendapat semacam katakanlah training untuk pelatih TOT untuk kewirausahaan dulu. Pada saat itu di daftar top manajemen dari perusahaan, 90% yang didaftar itu bukan berlatar belakang yang sesuai dengan pekerjaan yang digelutinya. Dan mereka itu diangkat karena kesuksesannya. Itu menunjukkan bahwa memang ya
latar belakang keilmuan itu hanya sebagai penciri awal kita. Untuk menjadi seperti apa kita di lapangan, ya mari kita Dari pengalaman. dari kita dari perjuangan, dari kegigihan itu. Jadi itu yang mau kita tanamkan, bagaimana mereka menjadi katakanlah lebih percaya diri gitu. Betul. Jangan cepat menyerah. Saya pikir Osen pun barangkali orang melihat Osen sekarang di keberhasilannya tidak melihat apa yang Osen lalui selama ini kan. Betul, Pak. Orang selalu berpikir begitu, melihat orang ketika orang sudah berhasil, tapi tidak pernah bertanya apa yang telah dilaluinya sehingga dia menjadi Osen yang sekarang, kan begitu. Nah itu yang kita tanamkan. Oke lah, memang kita masih mengelola pendidikan yang bidang keagamaan, tapi kami sedang mempersiapkan mahasiswa kami untuk menjadi apapun. Iya, karena kami meyakini sekat-sekat ilmu itu tidak lagi kaku seperti yang dulu, ya sudah samar dia. Iya, betul. Dan buat teman-teman tahu juga, Osen Tasawid, saya tidak berlatar dari musik sebenarnya. Iya. Tapi saya sampai hari ini gitu belajar dari pengalaman, dari yang saya lihat. Dan puji Tuhannya mungkin kenapa kita harus berpendidikan? Iya. Ada kedewasaan dalam berpikir, mengambil keputusan dan manajerial yang tadi Bapak sebutkan itu. Jadi buat teman-teman, saya bahkan yakin apalagi orang-orang yang mungkin lagi sekolah, lagi pendidikan sebutlah dulu di seni, pendidikan seni, akan lebih gampang sebenarnya ya untuk masuk di dunia yang saya masuki daripada dari latar belakang saya. Saya anak sastra, tapi saya hari ini jadi penyanyi, sebuah hal yang kontradiktif sebenarnya kan Pak. Tapi saya bisa sampai di titik ini, jadi tidak selamanya dari latar belakang pendidikanmu gitu. Jadi buat teman-teman juga yang mau datang daftar di sini, silakan belajar dan mengambil ilmu di sini, ditambah lagi dari pengalamanmu gitu mungkin ya Pak. Betul. Yang berikutnya Pak, apa saja sih kegiatan akademik dan non akademik yang ada di kampus IAKN ini Pak? Ya, tentu ya kalau kegiatan akademik tentulah seperti kuliah, lalu ada katakanlah presentasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, itu sudah standar yang disebut Tridharma perguruan tinggi kan. Tapi menurut saya begini, kebetulan saya berpikir bagaimanapun yang namanya walaupun bidang studi keagamaan, yang kebetulan, yang tak kebetulan sebenarnya berdiri di Tarutung, di wilayah Tapanuli, itu tidak terlepas dari budaya, kesenian, beragama juga, itu terkait dengan bernyanyi kan. Bernyanyi terkait juga dengan diiringi oleh alat musik gitu. Kebetulan wilayah kita ini adalah wilayah yang sebenarnya punya sejarah terkait dengan seni budaya dan keagamaan. Nah, kami sekarang mendirikan, ada 3 yang kami dirikan pusat-pusat studi, yang salah satunya adalah pusat studi seni budaya dan keagamaan. Saya melihat ada banyak talenta-talenta baik pada dosen maupun pada mahasiswa kami. Itu yang saya lihat ketika saya bergabung di AKN ini, kurang lebih belum setahun saya bergabung di sini. Ada yang pintar manortor, mahasiswa kita. Ada yang jago martonun. Bukan hanya tahu martonun, tapi jago martonun. Ada mahasiswa kita. Tadi Pak Osen kan lihat. Iya, saya lihat tadi. Nah, ada mahasiswa yang membuat pakaian dari ulus dengan model yang unik. Iya. Ada, itu mahasiswa kita. Ada yang pintar seni bela diri Batak, Mosak, yang nyaris sudah langka sekarang. Dan juga kita diperkaya dengan ada mahasiswa kita dari Nias, ada mahasiswa dari Simalungun, dari Akola, Mandailing, ada dari Pakpak, dari Papua. Mereka kan punya bawa seninya dan kebudayaan masing-masing. Itu yang sekarang mau kita giatkan di sini. Kami punya mimpi dan kami juga mengharapkan dukungan masyarakat. Kami mau membangkitkan itu. Karena kami menyadari itu tidak bertentangan dengan core kami sebagai
perguruan tinggi bidang keagamaan, kita tidak bisa terlepas dari seni kebudayaan. Itu saling melengkapi menurut kami. Dan kami YKN mau, katakanlah sebagai pemantik semangat orang untuk membangkitkan itu. Oke lah, ada artis katakannya ibu kota, ya mereka memang hebat. Tapi kita juga kan harus melirik teman-teman kita yang di lokal ini, yang daerah ini. Dan itu yang kami upayakan. Ya terkait juga dengan kemampuan kapasitas kami untuk bisa melakukan itu. Itu kami coba mau beberapa event yang kami lakukan di sini, diskusi mengenai ulos. Kami undang itu orangnya langsung dengan kesederhanaannya, dengan gayanya secara alamiah kita undang bicara di forum ilmiah. Itu kan lebih pas orangnya yang langsung bicara itu. Jadi kami nanti misalnya orang yang mengerti Mozart masih ada enggak? Kan kita angkat itu supaya yang itu tidak terlupakan. Ya, orang yang katakanlah yang seperti Osen yang bermusik tapi juga tidak keluar dari akarnya kan. Bagaimana kita meramu, memilih kata diksi dalam sebuah lagu. Ya seperti ini yang menurut kami ya pas dengan misi kami. Itu bagaimana kebudayaan Batak itu yang menurut kami kaya. Dimunculkan itu melalui lagu, melalui ya pertunjukan. Ya, betul. Iya. Dengan ya oke lah, mungkin sekarang belum dilirik, belum menguntungkan, tapi kalau kita tidak lakukan kan orang betul. Tidak akan. Kalau saya boleh mewakili mungkin anak-anak muda di luar sana, Pak. Sungguh sangat percuma sebenarnya kalau kita punya kreativitas tapi tidak ada wadah. Untuk mempresentasikan itu. Jadi harapan kami anak-anak muda mungkin kalau lebih baiknya kalau kami diberi support dan juga wadah untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hati kami. Terima kasih buat kampus YKN. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Ada banyak kampus di luar sana, sebelah sekolah tinggi keagamaan lainnya, gitu. Yang membedakan YKN dengan kampus keagamaan lainnya apa kira-kira, Pak? Sekaligus untuk mengajak anak-anak muda di sana yang ingin kuliah, sebentar lagi juga penerimaan mahasiswa baru agar tertarik datang ke kampus YKN ini, Pak. Ya. Secara umum dari segi kurikulum atau katakanlah akademik itu tidak jauh berbeda dari sekolah tinggi keagamaan Kristen negeri maupun swasta yang ada di negara kita ini. Lalu saya berpikir apa yang membedakan kami dengan yang lain? Kalau ilmu teologi kan sama, iya kan? Ilmu pendidikan guru agama kan sama. Lalu ya menurut saya yang membedakan itu adalah tempatnya kami di mana. Kami harus menyadari bahwa kami ini berada di wilayah Batak. Iya. Wilayah Batak. Bukan hanya sekedar bahwa kebanyakan yang berkuliah di sini orang Batak dan yang puaknya, katakanlah begitu. Kami harus menyadari itu dan kami diwarnai itu. Kami diwarnai oleh saudara kita dari Nias, saudara kita dari Pakpak, saudara kita dari Simalungun, Dairi, Karo, Akola, Mandailing. Kami diwarnai itu. Nah, sangatlah nafi sekali kalau itu kami abaikan. Oleh karena itu, kalau bolehlah itu kami sebut sebagai kelebihan, dan itu perbedaan, itulah upaya kami sekarang, bagaimana kami saling mewarnai. Oleh karena itu kami ada semacam kerinduan, bahkan kami bilang komitmen, bagaimana kami memadukan ini, terutama sini, karena kami punya modal. Orang yang saya sebutkan itu kan orang yang katakanlah dari sononya udah punya jiwa seni kan. Kalau kita orang Batak, orang kita Karo, orang Simalungun kan, artinya begitu lahir sudah ada. Orang Pakpak, orang kita Nias, lahir sudah ada bakat seninya, ya tinggal mengangkat ini. Dan kami tidak boleh sendirian, mestinya harus bekerja sama dengan Pemda, dengan orang-orang Batak di perantauan, supaya kita jangan hanya cemburu melihat Bali misalnya kan. Kenapa kita cemburu melihat Bali? Tapi kita tidak berupaya menjadikan kita supaya
orang lain ketika datang ke daerah ini, oh ini daerah orang Batak, daerah orang Tapanuli, orang Karo yang tentu disuguhi dengan itu tadi kebudayaannya. Siap, sangat Ya, setuju, Pak. begitu. Jadi mungkin kalau dari saya ya, buat teman-temanku, buat teman-teman kami yang ingin melanjutkan kuliah ke jenjang perguruan tinggi, tidak harus di kota besar untuk melanjutkan perguruan tinggi, betul Pak? Dan sampai hari ini kalau saya nuntas Soit, aku berkarya itu dari Sidikalang, Pak. Iya. Jadi tidak ada batasan kau harus kuliah di kota besar, di Jakarta, di luar dimanapun. Sudah banyak ketersediaan platform dan didukung oleh fasilitas untuk sekarang. Mau dimanapun Mau kan nggak ada dimanapun. lagi. Jadi pilihan tempat sebenarnya berkampus di IKN sangat luar biasa ya Pak. Kita bisa memajukan daerah kita, memajukan di mana kita lahir dan dibesarkan, dan bisa juga kita jangan meniru, tapi kita bisa sebenarnya kita melahirkan kembali. Jadi diri kita ya. Jadi diri kita sendiri. Masih banyak yang perlu digali di sini. Betul. Iya. Jadi kalau dari kami Pak, dari pelaku seni, mohon Pak sering-sering dilakukan pegelaran seni di sini dan undang kita. Gak apa-apa ya Pak. Iya. Undang kita biar kita ketemu juga sama mahasiswa di sini, dan masih banyak juga teman-teman saya yang lain diundang di sini. Saya nanti kita bisa apa? Siap Pak, sangat senang. Terima kasih juga sudah mengundang kita hari ini. Semoga nanti menang ya Pak di perlombaan choirnya. Ya, amin. Terima kasih, sampai ketemu mungkin di waktu berikutnya. Terima kasih Pak Rektor. Tuhan memberkati. Amin. Horas Pak. Horas Pak. Mulai tidak? Mulai Pak. Sukses berkesenian. Terima kasih. Berkesenian. Berkesenian. Saya catat itu Pak. Oke.